Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di menjelang Padang Panjang. Saya pagi ini akan melintasi Padang Panjang, hanya melintasi saja karena Padang Panjang memang PPKM darurat, dan pagi sekali saya menuju ke Payakumbuh untuk satu kegiatan. Payakumbuh tidak termasuk PPKM, baik PPKM mikro ataupun darurat. Kita ada kegiatan di sana dengan protokol kesehatan yang insya Allah ketat. Sahabat pembelajar, pada bedah isu ini ada dua sebetulnya yang ingin saya sampaikan, dan ini hanya prolog saja. Yang pertama adalah kemarin Minggu 11 Juli 2021 ada berita duka yang kita peroleh dari Bekasi. Pak Bupati Bekasi, Pak Eka Supriyatmaja, sarjana hukum, politisi Partai Golkar. Beliau mantan ketua DPRD, mantan wakil bupati yang menggantikan Ibu Neneng Hasanah Yasin yang terpidana tipikor, dan beliau melanjutkan untuk masa periode jabatan hingga habis. Beliau wafat karena COVID, dan ICU di RSUD Bekasi tidak tidak tersedia untuk beliau, karenanya kemudian beliau dibawa ke kawasan Tangerang, tepatnya di RS Siloam. Beliau wafat di sana. Tentu kita berduka atas kabar ini. Nah, dari sisi hukum tata negara tentu saja saya ingin mengupasnya lebih lanjut, karena posisi beliau ini adalah melanjutkan masa jabatannya Ibu Neneng Hasanah, dan posisi wakil bupatinya memang kosong. Lalu bagaimana mekanisme pengisian jabatan keduanya, baik bupati dan wakil bupati yang kosong? Apakah mekanisme melalui DPRD atau ada penunjukan dari gubernur yang mewakili pemerintah pusat? Kita akan kupas itu di video khusus. Nah, video yang berikutnya adalah bedah isu berikutnya, maksud saya adalah laporan yang diberikan oleh Pak Dodi, Ketua DPRD Kabupaten Solok. Beliau melaporkan Pak Bupatinya, Pak Epiyardi Asda, atas dugaan pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Mengapa kemudian dua norma ini yang digunakan? Yang pertama, dugaan pencemaran nama baik ini dilakukan oleh Pak Bupati Solok yang menyebut beberapa nama dan institusi, termasuk nama yang bersangkutan, nama Pak Dodi yang sekarang menjadi Ketua DPRD Kabupaten Solok. Kemudian itu di-upload atau dibagikan melalui video di grup WA. Nah, atas hal ini, karena ada penyebutan dan potensi atau dugaan pencemaran nama baiknya itu sangat mungkin, kata pengacaranya, maka kemudian sampailah laporan ini ke Polda Sumatera Barat kemarin juga di hari Minggu. Tentu dengan dua peristiwa ini, satu kita mengatakan innalillahi atas wafatnya Bupati, yang satu juga kita patut juga mengucapkan innalillahi karena hubungan disharmonis di antara penyelenggara pemerintah daerah lagi-lagi terjadi, dan ini di Sumatera Barat. Saya ingin mengupasnya lebih lanjut bagian yang kedua ini. Pertama begini, Bupati dan DPRD keduanya adalah penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi pemerintah daerah itu adalah kepala daerah dan DPRD, dan pemerintah daerah sendiri adalah kepala daerah dan perangkatnya. Jadi pemerintah daerah itu adalah kepala daerah dan perangkatnya, kemudian DPRD di sisi lain, kemudian keduanya itu menjadi pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah penyelenggaraannya itu tidak bisa tidak harus kemudian membutuhkan harmonisasi antara kedua lembaga ini. Lembaga pemerintah daerah yang dipimpin oleh Pak Bupati, dan DPRD yang kolektif kolegial itu dipimpin oleh pimpinan DPRD. Salah satunya tentu saja Ketua DPRD. Nah, jika kemudian ada pelaporan seperti ini, tentu saja harmonisasi yang diharapkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah akan ditemukan ganjalan-ganjalan. Bukan itu saja, tetapi baik secara pribadi ataupun kelembagaan,
harmonisasi ini sangat diperlukan, karena paling tidak kita paham bahwa DPRD itu mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi penyusunan peraturan daerah, dan itu dilakukan oleh kepala daerah, oleh DPRD bersama-sama dengan kepala daerah, persetujuan DPRD bersama dengan kepala daerah. DPRD boleh menyusun inisiatif, tetapi juga harus dibahas oleh kepala daerah dan disetujui bersama-sama dengan kepala daerah. Di berbagai tempat penyusunan peraturan daerah disebutkan dengan norma DPRD dan kepala daerah, DPRD bersama kepala daerah, DPRD dengan kepala daerah. Lalu kemudian fungsi yang kedua, fungsi anggaran. Di fungsi anggaran itu tentu saja APBD, penyusunannya, perubahan APBD, kemudian juga pertanggungjawaban, itu memerlukan sekali harmonis hubungan antara kepala daerah dengan DPRD. Begitu juga pengawasan. Karenanya kemudian saya berpikir kita akan ikuti terus proses ini, karena pengacaranya sendiri ketika ditanya apa substansi dari pencemaran itu mengatakan kita sudah serahkan semuanya kepada Polda untuk melakukan pendalaman apakah ada potensi pelanggaran atau dugaan pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Saya berharap mudah-mudahan ada solusinya, tetapi tentu saja ini adalah titik awal yang kurang baik. Mudah-mudahan Pak EPRD Asda dan seluruh unsur pimpinan penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Solok bisa kemudian meredam, bisa kemudian cooling down, supaya Solok yang kita harapkan lebih maju lagi dari yang sudah maju dicapai oleh bupati-bupati sebelumnya, itu menjadi Solok yang terdepan di antara kabupaten kota di Sumatera Barat. Anggota DPRD, pimpinan DPRD secara kolektif kolegial, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Kota, Provinsi, tentu saja mesti menjadikan kepala daerahnya sebagai mitra. Demikian juga di Kabupaten Solok. Dan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Solok yang baru terpilih melalui pilkada kemarin, ia harus mampu bekerja sama. Sesuai yang saya katakan tadi, keduanya merupakan mitra sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Apalagi sebagai bupati terpilih dan wakil bupati terpilih yang sudah dilantik, itu punya kewajiban konstitusional untuk menyiapkan 6 bulan setelah pelantikan itu rencana pembangunan jangka menengah daerah, RPJMD. RPJMD memang disiapkan secara teknokratik oleh Bapeda dan perangkat daerah lainnya. Lalu kemudian bupati dan wakil bupati tentu saja membawanya ke DPRD untuk bersama-sama dibahas menjadi perda mengenai rencana pembangunan jangka menengah. Masalahnya di sini, ini sangat krusial, waktunya pendek. Nanti ketika gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat sudah punya komitmen politik untuk menyelesaikan tidak sampai 6 bulan, RPJMD Sumatera Barat yang baru sudah kemudian menjadi perda, itu salah satunya tentu saja menjadi rujukan bagi kabupaten kota yang kepala daerahnya baru terpilih kemarin, termasuk Kabupaten Solok. Sahabat pembelajar, saya 27 tahun di Minang, paling tidak saya banyak belajar tentang kearifan Minangkabau untuk menyelesaikan masalah. Misalnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada kisruh yang tidak bisa ditunaikan, dituntaskan begitu, dan tidak ada hambatan komunikasi komunikasi termasuk komunikasi politik yang tidak bisa kemudian direkatkan kembali. Kearifan Minangkabau misalnya menggambarkan dengan berbagai model. Kalau karuh air, tentu saja ketenangan yang akan menyelesaikan. Cooling down dulu. Kemudian kalau kusi bulu ayam, tentu paruh yang menyelesaikan. Jadi ketika bulu ayam itu kusut, paruh ayamlah yang kemudian merapihkannya kembali. Unsur pimpinan di lebih atasnya tentu saja partai di mana kedua tokoh ini berada itu bisa kemudian memfasilitasi gubernur dan wakil gubernur tentu saja dalam
mekanisme pembinaan itu juga bisa melakukan proses pendekatan untuk mencairkan suasana ini. Kemudian ada juga, saya tidak berharap itu nampak ada sarang burung di Minang. Kalau khusus sarang burung tampua, tentu api nan menyelesaikan. Saya tidak berharap model yang ketiga ini. Sahabat pembelajar, secara konstitusional memang ada mekanisme seperti itu, tetapi tetap saja saya menyarankan bagaimana kearifan lokal menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di Kabupaten Solok. Tentu sebagai kepala daerah baru, Pak Evi mempunyai banyak harapan, mempunyai banyak visi dengan misi yang barunya, dan ingin juga mekanisme sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah itu tertata sedemikian rupa sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Evi. Tetapi tentu saja hal-hal yang baru selalu saja ada ruang-ruang perbedaan tafsir, perbedaan gaya, dan ini perlu kearifan kita semua untuk menyikapi. Mudah-mudahan saya pikir dari kasus ini tidak berlanjut ke arah proses hukum, dan teman-teman di kepolisian tentu sangat paham. Tidak hanya ada misalnya surat edarannya Kapolri yang mengatur mengenai konsep mediasi penal, restoratif justice. Di kejaksaan juga sudah ada Perja, peraturan Jaksa Agung yang mengatur tentang restoratif justice. Di berbagai tempat di penegakan hukum di kita sudah diatur. Tinggal bagaimana kemudian cara baik ini bisa dipahami oleh semua. Saya berharap masalah di Kabupaten Solok bisa segera diselesaikan, karena PR besar menanti, dan warga Kabupaten Solok tentu saja menanti kiprah dari penyelenggara pemerintahan daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah, bupati, wakil bupati, dan DPRD serta perangkat daerah yang lain. Saya pikir itu. Salam dari homestay di Payakumbuh, namanya Kolivera 4, berada di nampak sawah cincin di Payakumbuh, sawah yang terhampar luas. Saya menyampaikan harapan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.